Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya hamba Allah dari Indramayu mau bertanya, Buya. Saya penderita GERD atau asam lambung, sering kentut, dan saya sering mengulang sholat karena sering terkentut. Saya bisa mengulang sholat hingga 3 kali, Buya, karena seringnya kentut tersebut, dan sering kehilangan pahala berjamaah karena sering kentut. Padahal saya sudah berusaha untuk berjamaah. Sering juga di rakaat terakhir saya sholat, tiba-tiba saya pengen kentut, atau baru rakaat pertama tiba-tiba pengen kentut, padahal saya sudah wudhu 2 kali. Bagaimana hukumnya bila saya melanjutkan sholat dalam keadaan menahan kentut di awal atau di rakaat terakhir? Lalu solusi apa yang bisa saya lakukan? Sudah setahun lebih saya sholat begini terus, Buya. Saya mau memperbaiki sholat saya, tapi kentut dari asam lambung ini sangat mengganggu. Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Baik. Ada kemakruhan yang kadang dianggap sebagai keharaman. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mudafa'atil akhbathaini. Rasul itu melarang kalau kita lagi sholat menahan 2 hal. Pengen buang air kecil sama pengen buang air besar. Artinya apa? Jika kita sudah ingin buang air besar sebelum sholat atau buang air kecil, tuntaskan. Kalau ada orang yang menahan dibawa ke sholat, sholatnya tetap sah, tapi makruh. Kenapa? Ganggu nanti waktu sholat. Maka tuntaskan baru sholat nanti. Dan jika di dalam sholat tiba-tiba datang, misalnya normal, belum sholat ini normal, Allahu Akbar langsung datang perutnya, mules. Ya selagi bisa bertahan, ditahan. Kalau nggak kuat banget harus ke air, buang air, maka mufarokoh, mendahului imam. Niat pisah dari imam, mendahului imam, cepat biar sholatnya nggak diputus. Bercepat, assalamualaikum, pergi. Nah, termasuk menahan, mohon maaf, buang angin ya. Kalau anda ya masa, mohon maaf, masa nggak bisa nahan, apa memang sudah nggak ada bautnya, barangkali begitu. Jadi artinya kalau masih bisa anda nahan, tahan dong sampai selesai. Ini yang dipahami oleh sebagian orang, ini memang ada seperti anda, ini yang salah paham bahwasanya setiap ingin buang angin langsung dibuang di situ. Setiap buang angin, anda harus ditahan dong sampai selesai sholat boleh bebas anda. Dikit jauh-jauh dari kawan. Nah, boleh, jadi anda boleh dengan menahan buang angin sampai selesai sholat. Bukan berarti setiap anda ingin buang angin langsung anda buang, nggak bisa sholat nanti. Mungkin ini ada kesalahpahaman sebagian orang, itu bahasanya memahami dilarang kita menahan buang angin, dilarang kita menahan buang air kecil, menahan buang air besar. Itu adalah larangan makruh. Dan itu bagi orang yang sebelum sholat kerasa itu ada. Kalau sudah di dalam sholat baru datang, nggak makruh lagi, pertahankan sholat sampai selesai, kecuali membahayakan, pengen buang air, daripada buang air di sarung, celana, ya langsung saja dipercepat, bisa begitu. Tapi tidak mufarokoh. Kalau memang nggak mampu harus mufarokoh lain cerita. Jadi, insya Allah ya, anda selagi masih bisa bertahan, tahan, nggak ada masalah. Sholat jamaah ditahan, buang angin, tahan. Kecuali ini pertanyaan orang yang kemarin yang memang nggak tahu juga ini apakah betul penyakit, jadi nggak pernah berhenti ngentut dia, buang angin nggak berhenti. Wah, ini repot. Kalau begitu sholatnya dengan posisi yang nggak akan buang angin, duduk ditutup, nggak usah berdiri. Kalau memang modelnya adalah yang tadi, sudah nggak ada pengikatnya lagi, nggak ada wikanya lagi, nggak ada pengikatnya, sudah. Kalau begitu jangan berdiri, apalagi sujud nggak perlu. Kalau sujud nanti langsung, maka cukup sholatnya duduk ditahan agar tidak buang angin seperti itu. Tapi anda normal, anda bisa menahan, maka tahanlah buang angin sampai selesai sholat. Dan tidak makruh bagi anda. Sebab apa? Anda ingin buang angin itu sudah masuk dalam waktu sholat. Dan jangan tersiksa dengan ketidakmengertian. Ketidakmengertian anda bikin tersiksa, wudhu lagi, pengen buang angin langsung dibuang. Nggak harus langsung dibuang, ditahan dulu deh sampai selesai sholat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.